kita keberanian nanti Pak Anies jika terpilih sebagai presiden ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita kembali pada konstitusi, maka tujuan bernegara itu di samping melindungi dan melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia juga mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan dengan itu kita bisa menjadi warga dunia yang ikut menertibkannya. Cita-cita itu tidak mungkin tercapai kalau negara membiarkan orang miskin, negara membiarkan orang menganggur, atau membiarkan ketimpangan begitu tinggi. Karena itu inilah waktu terbaik untuk merefleksikan sejauh mana pencapaian-pencapaian dari cita-cita bernegara kita. Nah, karena itu setiap pemilu kita menunggu pemimpin yang lebih baik, yang lebih kredibel, lebih berkompeten, lebih punya integritas, dan lebih memiliki visi bagaimana mencapai ketinggalan-ketinggalan yang tadi. Tidak ada negara makmur, tidak ada negara sejahtera kalau pemimpin yang korup. Tidak ada negara maju kalau para penyelenggara negaranya tidak bisa membedakan antara pelaku bisnis dengan penyelenggara negara. Tidak ada negara-negara makmur kalau kita membiarkan hukum tegak ke bawah saja. Jadi ini adalah bagian dari yang harus kita lakukan bersama-sama, dan kami di timnya Pak Anies fokus betul bagaimana memperbaiki tata kelola ke depan, memperbaiki cara-cara kita mengelola pembangunan dan mengelola anggaran negara. Dengan begitu, tujuan bernegara bisa sepenuhnya diabdikan bagi rakyat banyak, terutama tadi yang saya katakan fokus pada 40% terbawah, karena yang 60% itu pada dasarnya sudah bisa cukup mandiri, yang tidak memerlukan intervensi negara terlalu besar. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudirman. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Dan terakhir begitu ya, kita akan mendengarkan dari Mas Ma'ruf. Kalau kita lihat kan tadi sekali lagi ya, yang mana ya mungkin pace-nya bisa lebih cepat untuk membawa Indonesia bisa lebih maju lagi. Ini yang dicari begitu oleh masyarakat. Seperti apa Mas Ma'ruf? Kalau saya sih lebih sepakat bahwa kita tadi Profesor sudah menyebutkan bahwa selalu menyebut Pak Soekarno. Kalau saya juga sepakat kalau bahwa kita ngomongin ekonomi konstitusi, bahwa tujuan itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada soal caranya, perbedaannya. Caranya adalah adil dan makmur. Mau adil dulu atau makmur dulu atau baru adil. Makmur dulu baru adil itu adalah ideologi kapitalis. Ya, bisa saja dipakai. Namanya trickle down effect. Jadi kapitalisasi diperbesar, tapi syaratnya adalah alokasi distribution of wealth itu harus bagus. Tax ratio harus tinggi, redistribusi harus bagus. Kita negara muslim loh, kenapa kita nggak memakai zakat dengan baik, kira-kira gitu. Itu bisa saja. Tapi kalau menurut saya lebih cenderung ada beberapa ekonom yang mungkin melihatnya kita nggak perlu jadi negara maju kok. Ya. Kita yang penting menjadi negara sejahtera. Gitu. Artinya apa? Bahwa yang penting sekarang adalah bukan kuenya kita itu perbesar secara angkanya, tapi kue secara per kapitanya aja yang digedein. Karena kalau kita terjebak dengan paradigma negara maju atau hitungan negara maju, itu kan cuma matematika, Prof. Ya kan? PDB gede dibagi dengan jumlah rakyat. Tapi kan kita tidak tahu yang menikmati kuenya itu siapa. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita kembalikan ke pesan-pesan pendiri bangsa, adil dan makmur. Jadi kita strategi ekonominya adalah fokus kepada keadilan. Jadi yang kita pilih adalah sektor-sektor yang memang menyerat atau menjadi periuk nasi orang banyak. Itu kan bisa di-drive dari konstitusi sampai kemudian strategi dan program detail. Gitu. Jadi menurut saya presiden ke depan kalau memang mau membawa negara itu para rakyat kita kapal besar ini sejahtera, bagi saya strateginya harus betul. Karena kalau kita pakai teori kayak trickle down effect, kita kapitalisme modal itu udah usang, itu udah zaman sebelum reformasi Korea segala macam, itu zaman Soeharto. Sekarang semua orang itu punya kesempatan yang sama. Pak Jokowi sudah melihat tadi bahwa digital economy, green economy, dan itu kan the new paradigma gitu ekonomi. Intangible economy itu sesuatu yang peniscaya, digital economy itu sesuatu yang memang pasti hadir. Nah makanya pendekatan harus tepat dan kita harus kembali ke dasar konstitusi negara kita. Baik. Kira-kira gitu. Baik, menarik sekali. Terima kasih jadi kepada para narasumber kita. Harus diutamakan dibanding mandat akuntansi. Betul.